Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 83. Cerita dimulai setelah mengatakan kalau Yomga sudah mati. Terlihat Lee Ji-yom langsung membalikan tubuh Yomga ke arah atas. Hal itu ia lakukan agar ia bisa menganalisa penyebab kematiannya. Namun Lee Ji-yom langsung terdiam ketika melihat bekas luka yang sangat mengerikan yang berada di tubuhnya. Lalu ia berpikir, ini bukanlah kematian biasa. Yang aku lihat, semua titik akupuntur pembuluh darahnya telah pecah dengan pola yang sangat mengerikan. Aku bertanya-tanya, bagaimana mungkin luka-luka yang seperti itu bisa terbentuk seperti ini? Pada sisi yang lain, Azur berkata, manusia, sepertinya kau sudah memancing seekor macan yang sebelumnya sedang tertidur. Saat mendengar Ji-yong yang bertanya apa yang ia maksud, Azur kembali berkata, apakah kau sadar teknik kultivasi palsu yang kau ajarkan kepadanya di waktu itu telah menyebabkan efek ini? Mendengar itu, terlihat Ji-yong langsung menyipitkan kedua matanya. Ia bergumam, ternyata teknik kultivasi yang aku utak-atik dengan sembarangan telah memiliki efek samping yang seperti ini. Tetapi hal ini sangatlah mengesankan. Dengan mata yang memerah, Yu-chan bertanya-tanya apakah benar kalau Yomga telah mati setelah bertarung dengan dirinya. Di saat itu, ia merasakan sesuatu yang begitu dingin langsung menjalar di tubuhnya yang seakan-akan akan melahapnya. Sebenarnya, ia sama sekali tidak berniat untuk membunuh Yomga di dalam pertarungan itu, meskipun sejak dari awal mereka berdua sudah berselisih satu sama lain. Namun ketika Yu-chan telah mengedarkan teknik rahasia kultivasi keluarga Mok yang dikenal sebagai transformasi jantung kayu, tanpa ia sadari ia telah dicengkram oleh niat membunuh yang sangat besar. Yu-chan sama sekali tidak bisa memahami alasannya. Bahkan sekarang sebuah dorongan yang begitu kuat telah bergejolak di dalam dirinya sehingga membuatnya ingin menjadi liar kapan saja. Seketika itu juga ia pun langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai suaranya telah bergema di tempat itu. Bahkan ia telah memancarkan niat membunuh yang begitu kuat sehingga siapapun yang menyaksikannya pastinya merasakan kalau itu berbahaya. Di saat itu Yu-chan telah mendengar ada begitu banyak suara-suara yang bergema di kepalanya, yang mana suara itu telah memintanya untuk membunuh siapapun yang berada di hadapannya. Sambil menahan gejolak niat membunuh itu, Yu-chan bergumam, ternyata ini adalah efek samping dari teknik rahasia keluarga kami. Sebenarnya ini adalah pertama kalinya aku menggunakan teknik kultivasi ini di dalam pertarungan. Namun aku merasakan kalau semua titik meridianku telah hancur dan juga terpelintir. Tetapi sejujurnya, meskipun terasa sakit, namun aku pun merasakan begitu lega. Apakah ledakan kepuasan dan juga kegembiraan ini adalah niat membunuh yang begitu murni? Terdengar Yu-chan langsung tertawa terbahak-bahak karena dia merasa begitu puas dengan niat membunuh yang ia miliki saat itu. Bahkan ia sama sekali tidak ragu untuk melepaskan kekuatannya, meskipun ia telah disaksikan oleh semua orang dan juga para eksekutif. Melihat ledakan emosi dan juga niat membunuh yang dipancarkan oleh Yu-chan, terlihat Son Yun langsung berdiri dari tempat duduknya. Lalu ia pun memerintahkan kepada para penjaga untuk bersiap menghentikan pergerakan Yu-chan. Pada sisi yang lain, ketika Yu-chan sedang menikmati sensasi itu, tanpa ia sadari, terlihat sebuah pelekat yang ia selipkan di balik bajunya langsung terjatuh ke atas lantai. Terlihat Yu-chan langsung terdiam ketika melihat pelekat itu yang tergeletak di atas lantai. Di saat itu ia teringat ketika Masang yang memberikan pelekat itu kepadanya setelah berusaha melarikan diri dari kejaran para penjaga bersabuk merah. Masang, dia adalah salah satu mata-mata pasukan tersembunyi yang dikirim oleh aliansi ortodok yang ditugaskan untuk mengintai aliansi bumi langit dari dalam. Namun rencana yang mereka susun telah gagal setelah Ji-yong yang membongkar identitas mereka kepada para penjaga. Setelah mengingat Masang yang memintanya untuk melanjutkan misi mereka sebagai faksi ortodok, ia pun langsung berusaha untuk menekan gejolak niat membunuhnya. Terlihat Lee Ji-yom sangatlah terkejut. Ia tidak menyangka dengan apa yang dilakukan oleh Yu-chan yang berusaha untuk mempertahankan kesadarannya. Bahkan para eksekutif yang menyaksikan akan hal itu, mereka tidak bisa melepaskan pandangannya kepada Yu-chan karena itu adalah sesuatu yang sangat mustahil untuk dilakukan. Mereka menyadari tidak ada satu orang pun yang bisa mengendalikan diri mereka sendiri ketika mengalami kegilaan di dalam penyimpangan teknik terlarang.
Ketika Yu-chan masih berusaha menekan niat membunuhnya, terdengar dengan sangat jelas hasrat membunuh yang ia miliki telah bergema di dalam kepalanya untuk yang kesekian kalinya. Namun di saat yang bersamaan ia teringat senyuman Jeong yang mendatanginya untuk memberikan catatan rahasia keluarga Mok. Di saat itu Jeong mengatakan kalau dia memilih untuk memberikan catatan rahasia itu kepadanya karena hanya dirinya lah yang terkuat di antara para pewaris keluarga Mok. Kemudian secara bertahap warna kulitnya mulai kembali menjadi sedikit cerah daripada yang sebelumnya, yang menandakan kalau dia telah berhasil menekan efek samping dari teknik kultivasi yang salah itu. Yu-chan bergumam, apapun yang terjadi aku harus mengalahkan bajingan itu karena dia yang sudah membuatku menjadi seperti ini. Sambil tertawa penuh kekaguman, Son Yun bergumam, lihatlah anak ini, dia telah berusaha menekan gejolak kegilaan itu agar ia tetap sadar. Jika menilai dari peningkatan kekuatan yang begitu cepat dan juga perubahan warna kulit yang aneh itu, maka hal itu bisa dipastikan sebagai efek samping dari teknik terlarang. Namun anak ini telah berhasil menekannya dan juga mengendalikan dirinya sendiri. Bagi sebagian orang ini adalah pemandangan yang sangat langka. Bahkan meskipun dengan tekad yang sangat kuat, tetap saja akan sulit untuk mengatasi dorongan itu. Namun pada usianya yang semuda ini, dia telah menunjukkan ketekunan yang seperti itu. Tepat di sampingnya, Byok-hak berkata, meskipun seperti itu, apakah dia saat ini akan bisa mempertahankan kesadarannya? Tetapi anak ini sangatlah luar biasa karena kebanyakan dari mereka akan terjatuh ke dalam kegilaan. Pada sisi yang lain, Jeong hanya menatapnya dengan tatapan mata yang sangat kecewa. Sebenarnya dia sangat berharap kalau Yu-chan akan mengamuk dan mati seketika. Namun entah mengapa dia telah berhasil bertahan menekan gejolaknya. Azur berkata, bisa dikatakan kalau dia sangat beruntung. Faktanya, catatan rahasia keluarga Mok yang sudah kau ubah secara sembarangan tanpa berpikir sedikit pun telah memiliki efek samping seperti itu. Siapa yang akan memprediksi dengan merubah catatan rahasia itu secara sembarangan akan memberikan kekuatan yang melonjak begitu cepat sehingga menyebabkan fenomena aneh yang merusak meridian. Namun metode kultivasi yang diubah secara paksa tetap saja akan berbahaya. Kemudian Jeong langsung berdiri dari tempat duduknya karena ini adalah gilirannya untuk bertarung melawan Mon Harang. Namun situasinya telah berubah menjadi semakin ironis. Hal itu disebabkan karena Mon Harang langsung memilih untuk mengundurkan diri dari pertarungannya. Dia mengatakan kalau dia sama sekali tidak percaya diri untuk bisa mengalahkan Jeong. Li Jiom berkata, karena itu yang kau inginkan, maka kita akan langsung menuju pertarungan final antara Mok Yong-won dan juga Mok Yu-chan. Mendengar itu, Son Yun bergumam, siapa yang menyangka kakak beradik dari keluarga ortodok akan bersaing untuk merebutkan posisi tertinggi. Dan ini merupakan yang pertama kalinya di dalam sejarah ujian lembah darah. Awalnya aku mengira mereka berdua akan mati di lembah darah ketika dimulainya ujian pertama. Hal itu disebabkan karena mereka sama sekali tidak mengetahui bagaimana berjalannya ujian itu. Namun aku tidak pernah mengantisipasi kalau hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika fakta ini telah menyebar di dalam aliansi bumi langit, maka hal itu hanya akan menyebabkan pro dan kontra yang sangat besar. Mereka adalah anak-anak yang dibawa secara paksa sebagai sandera dari keluarga ortodok yang merupakan musuh alami dari aliansi bumi langit. Namun mereka berdua telah bersaing untuk merebutkan posisi teratas ujian lembah darah, dan itu akan menjadi sebuah pukulan yang sangat telak bagi harga diri aliansi kami. Aku tidak menyangka kalau sang pemimpin telah membuat sebuah langkah yang sangat buruk. Jika saja sejak dari awal dia tidak mengirim mereka berdua ke tempat ini, maka situasi yang seperti ini sama sekali tidak akan pernah terjadi. Namun tanpa diduga mereka berdua telah bertahan sampai akhir. Dan menurut hukum yang ditetapkan oleh lembah darah, siapapun yang memenangi pertarungan ini, maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi murid dari para eksekutif aliansi bumi langit. Bahkan sang pemimpin sama sekali tidak bisa meramalkan akan hal ini. Aku rasa tidak ada pilihan lain. Di dalam situasi yang seperti ini akan lebih baik mengubah keduanya secara menyeluruh untuk menjadi orang-orang dari aliansi bumi langit. Dan dengan cara yang seperti itu, maka mereka berdua bisa diubah menjadi simbol. Sebagai simbol pengkhianatan yang sangat baik, mereka berdua harus meninggalkan keyakinan sekte ortodok. Hal itu dilakukan agar mereka bisa dianggap sebagai talenta terbaik yang terlahir dari aliansi bumi langit. Setelah mereka telah berhadapan satu sama lain, Yu-chan berkata,
Mok Yongwon, kau sudah melewati sebuah batasan yang seharusnya tidak dilewati oleh sekte ortodok. Jadi aku bersumpah kalau aku akan menghentikanmu sekarang juga. Meskipun aku tidak cukup kuat untuk bisa mengalahkanmu, akan tetapi teknik kultivasi rahasia yang kau ajarkan kepadaku, entah mengapa dia memiliki efek samping yang cukup kuat kepadaku dan juga pada orang lain yang terkena seranganku. Asal kau tahu, ketika aku menggunakan teknik itu, aku telah dimakan oleh niat membunuh yang begitu kuat, sampai-sampai aku harus menekannya secara paksa. Dan apabila kau terkena serangan ini, maka aku bisa memastikan kalau dirimu akan bernasib sama seperti Yomga. Jadi aku berharap kalau dirimu akan berhenti sampai di sini saja. Namun bukannya merasa takut dengan ancaman yang dikatakan oleh Yuchan, akan tetapi Jiong hanya menanggapinya dengan santai. Lalu Jiong berkata, ternyata metode kultivasi yang kau pelajari telah memberikan efek samping yang cukup berguna. Namun tanpa diduga oleh siapapun, ternyata Jiong telah menggunakan sebuah teknik yang disebut sebagai Demonic Eye. Itu adalah kekuatan yang dikembangkan setelah menyaksikan ciri khas mata Taois. Dengan menggunakan kekuatan ini, maka penggunanya bisa melihat segala sesuatu yang tidak kasat mata. Bahkan ia mampu melihat sampai ke dalam aliran Qi itu sendiri. Di dalam Demonic Eye yang dimiliki oleh Jiong, dia mampu menyaksikan bagaimana lonjakan kekuatan yang dimiliki oleh Yuchan. Hanya dalam sekejap mata, teknik itu mampu melipat gandakan energi Qi dari penggunanya. Dan di saat yang bersamaan, ketika masuk ke tubuh lawan, maka teknik itu akan menghancurkan pembuluh darahnya sehingga menyebabkan kematian. Sambil tertawa, Jiong bergumam, meskipun hanya dengan mengubah beberapa kata saja dari catatan asli, namun hal itu bisa menghasilkan sebuah penguasaan yang sedalam itu, dan ini benar-benar sangatlah mengesankan. Aku sama sekali tidak menyangka kalau ternyata kedalaman seni bela diri benar-benar tidak ada batasannya. Jujur saja aku menjadi penasaran bagaimana jadinya jika lonjakan energi itu menjadi semakin kuat. Di saat itu terlihat dengan sangat jelas kalau Jiong sangat tertarik dengan metode kultivasi palsu yang ia berikan kepada Yuchan, sampai-sampai ia sangat ingin mencobanya. Namun Jiong menyadari kalau Yuchan sama sekali tidak ingin membunuhnya, sehingga ia berusaha untuk menekan gejolak itu. Oleh sebab itu Jiong berpikir kalau dia akan mencoba untuk memancingnya. Kemudian Jiong berkata, itu adalah teknik yang sangat menyenangkan. Bahkan aku tidak menyangka kalau hasilnya akan menjadi seperti itu. Tetapi aku juga tidak heran jika teknik itu akan memberikan efek samping. Terlihat Yuchan hanya terdiam, ia sama sekali tidak bisa memahami dengan apa yang dikatakan oleh Jiong. Lalu ia pun bertanya apa yang dimaksud oleh Jiong. Sambil tertawa terbahak-bahak, Jiong pun mengatakan kalau teknik kultivasi keluarga Mok yang ia berikan kepadanya sebenarnya adalah palsu. Sontak Yuchan sangatlah terkejut, matanya terbelalak ketika mendengar Jiong yang mengatakan kalau apa yang diajarkan kepadanya adalah teknik yang palsu. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.